Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, nama saya Heri Istanto, peserta PPG B2 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 28 Januari 2025 di SMP 21 Atap Tosari. Mudah-mudahan acara kegiatan uji kinerja pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Baik anak-anakku, sebelum pembacaan kita mulai, kita awali dengan berdoa, yaitu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi yang cerah ini, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah agar kita bisa menteladani dari sifat-sifat Rasul, yang mana Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Baik, kita awali dengan Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Oke, kita mulai bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi
fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Kita sudah membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, sudah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada Al-Quran. Sebelum belajar kita mulai, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Baik, tempat duduknya sudah nyaman semuanya? Baik, sebelum kita mulai, baik absen terlebih dahulu. Sevi Octavia Sari, Masuk. gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Bahagia hari ini? Ya, terima kasih. Sylvia Putri Agustin, Masuk. ya, sehat nak? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Bahagia hari ini? Bahagia. Bahagia. Coba kita ingat kembali, ya. Nah, apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul? Kenangan? Iya, bagus. Yang keras. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, betul semuanya? Oke, tepuk tangan. Nah, baik anak-anakku semuanya. Materi kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan terkait dengan ini. Meyakini Nabi dan Rasul mewujudkan generasi digital yang berkarakter. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ini. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah menerapkan dan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. Oke. Sekarang kita sudah masuk di dunia digital yang begitu gencarnya, kan? Nah, sekarang ini banyak yang namanya judi online. Ada namanya prostitusi online, ada namanya pinjam online, semuanya online. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk mengantisipasi keadaan yang seperti itu, agar kita tetap pada jalan yang lurus sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah melihat orang yang gantung diri gara-gara judi online? Tidak. Pernah mendengar orang yang dibunuh gara-gara judi online? Di berita kita yang kalau kita lihat di internet, kita lihat di televisi, banyak orang yang berpisah, ya, suami istri berpisah karena judi online, karena pinjaman online. Maka jangan sampai masuk dipinjamkan online. Ya. Oke. Baik. Nah, itu nanti akan jadi kita bahasan kita. Lebih jelasnya kita akan mengikuti video berikut ini. Jelas. Nah, oke. Kita akan melihat sedikit terkait dengan video pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar ilmu. Selamat datang di dunia belajar abad. Seperti biasa, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang budiman, sekarang kita akan membahas terkait dengan meyakini Nabi dan Rasul, wujudkan generasi digital yang berkarakter. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami makna iman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang ketiga, menerapkan dan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah.
Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Nabi dan Rasul sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah atau pesan pada umat manusia. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diutus untuk menyampaikannya kepada umat manusia secara luas. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia semua dan memiliki tugas untuk mengajar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, ketika kita sudah mendengarkan daripada materi video pelajaran terkait dengan keimanan, coba kita sekarang menghafal 4 sifat ini dengan menggunakan tepuk tangan. Ini kan Pak Is akan contohkan lebih dahulu ya, untuk memudahkan kita menteladani dan juga mengamalkan dari sifat-sifat Rasul. Tepuknya seperti ini. Tepuk sifat wajib Nabi. 1. Sidik, artinya benar. 2. Amanah, artinya terpercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatona, artinya cerdas. Bisa semuanya? Oke, kita coba ya. Yang keras suaranya. Tepuk sifat Nabi. 1. Sidik, Artinya benar. 2. Amanah, artinya terpercaya. baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang kita akan adakan diskusi sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibentuk ya. Nanti didiskusikan lembar kerja peserta didik, kemudian dipresentasikan dan kita analisis bersama. Siap? Baik, terima kasih. Nih ya, silakan didiskusikan masing-masing kelompok, ditulis nama kelompok dan nama peserta kelompok. Oke. Ya. 2. 1 untuk tulis apa? Untuk tulisannya, yang satunya untuk jawabannya. Jawabannya ini belakangnya. Ini yang 1 pertanyaannya, yang 1 saja. Yang baca. Jawabannya di sini. Ya, yang 1 bacakan soalnya, yang 1 menulis jawabannya. Oke, silakan dipahami sesuai dengan materi tadi. Nah, nanti dipresentasikan. Nah, untuk diskusi silakan selain berdiskusi juga bisa melihat di referensi buku ini ya, buku paket. Silakan dilihat di materi iman kepada Rasul Allah. Kalau yang buku ini di halaman berapa? 160. Ya, di bab 7 meyakini Nabi dan Rasul. Silakan didiskusikan dan bisa ditambah dengan materi yang ada di buku pegangan siswa. Ayo, silakan diskusi. Yang 1 membacakan, yang 1 menulis jawabannya. Nanti tinggal mempresentasikan hasil diskusinya. Namanya ditulis di LKPD di belakangnya. Pulpen boleh, belot boleh, yang penting nanti bisa dipresentasikan, harus bisa dibaca di luar. Nah.
Kalau tidak cukup, disini dulu, boleh di sini ya. Ini sudah jangan paham sekarang kita ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanya.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Untuk memulai yang pertama dari kelompok 3. Jelaskan bagaimana kita dapat meladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi di media sosial, khususnya dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Dengan menanggapi dalam bijaksana, jika membentuk karakter yang kuat, nilai-nilai keimanan akan membentuk karakter akan menjadi lebih kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan. Baik. Dah? Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi digital dalam membangun karakter yang kuat, memberikan contoh konkret bagaimana sifat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era digital. 1. Jujur dalam berbagi informasi, meneladani sifat jijik kita, selalu berupaya untuk Di kelompok 2, kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Intinya kita meneladani budi pekerti Rasulullah sejak dini, mulai dari kita berkeluarga sampai dewasa. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya di kelompok 2. Silakan. Utama dasar 2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya, menepati janji, misalnya janji bertemu secara online atau janji untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kejujuran, kesabaran, keberanian, dan sifat-sifat terkecil lainnya dari teladan para nabi. Sudah? Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kelompok 1. Ada tanyakan? Ada, silakan. ada berapa sifat wajib Nabi dan segan. Ada berapa sifat wajib Nabi dan Rasul yang kita ketahui? Iya, bagus. Surah 1. Siapa bisa melengkapi? Ada 4 sifat Nabi, Rasul yang tadi disebutkan. Ada 3 tadi. Apa tadi, Nas? Sidik, amanah, fatonah. Surah 1. Siapa yang berani? Apa? Tabligh artinya? Saya tahu artinya tabligh. Menyampaikan Tabligh artinya apa? berarti menyampaikan para nabi dan rasul, senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Iya, bagus, teman-teman. Ada 4 sifat tadi yang kita. Oke, terima kasih. Silakan dari kelompok 4. Oke, silakan. Sejak dini, anak-anak dalam rangka mempersiapkan
menjadi generasi digital yang berkarakter. 5 menjadi lulus. Kelompok 3. Ya, silakan. Pertanyaan keras. Apa itu judi online? Yang ditanyakan adalah ketika kita menjadikan media sosial untuk dakwah, maka kita akan menemukan sekarang ini yang namanya judi online. Apa sih judi online itu? Dunia maya. Judi di dunia maya. Gimana? Sepakat? Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih dah. Oke, baik. Untuk semuanya, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah memberikan hasil diskusinya terkait dengan bagaimana kita menjadi generasi digital yang santun, yang rahmatan lil alamin. Maka hari ini kita akan sedikit menyimpulkan, kita simpulkan bersama nanti dari Pak Is, nanti juga akan disimpulkan oleh semuanya. Yang pertama, di situ di pertanyaan itu adalah menjelaskan bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah. Maka kita harus meneladani perangai atau perbuatan Rasulullah. Di antaranya memiliki berapa tadi? 4 sifat. Satu apa? Sidik, artinya apa? Jujur, bagus. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, apa sifatnya Rasul? Sidik, amanah, ya. Fatanah, artinya apa? Cerdas, bagus. Yang keempat, sidik, amanah, fatanah. Yang keempat, tahu? Tabligh, artinya apa? Anda tahu? Tabligh, Senantiasa menyampaikan. Jadi Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu 4 sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana keteladanan itu kita aplikasikan, kita lakukan di dunia maya? Dengan kirim WhatsApp, kirim yang baik-baik. Jangan mengirimkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirim porno, kirim orang yang tidak baik, ya, kirim kata-kata kotor. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Oke, kemudian kita harus menanamkan sifat-sifat tersebut sebagai generasi digital mulai sejak dini. Kita punya adik atau mungkin diri kita sendiri yang masih kecil ini, yang masih menuju dewasa, yang menuju remaja ini, maka kita harus mempraktekkan bagaimana kita untuk menjadi orang yang baik, baik itu di dunia nyata atau di alam dunia maya. Sebagai generasi digital mulai sejak dini, kita punya adik atau mungkin diri kita sendiri yang masih kecil ini, yang masih menuju dewasa, yang menuju remaja ini, maka kita harus mempraktekkan bagaimana kita untuk menjadi orang yang baik, baik itu di dunia nyata atau di alam dunia maya. Paham itu? Baik, selanjutnya silakan disimpulkan untuk materi pada hari ini. Silakan. Dari para nabi dan rasul dengan mengamalkan sifat-sifat rasul. 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatonah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hasil kesimpulan pada materi pada siang hari ini, intinya kita harus menjadi generasi digital yang berkarakter. 4 karakter tadi: sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Bagaimana cara kita agar tidak terjerumus dalam lingkaran prostitusi online? Baik, ada yang ditanyakan. Bagaimana agar kita tidak terjerumus yang sekarang marak, ya, prostitusi online dengan badan tanpa ada ikatan pernikahan. Kalau dalam bahasa agama namanya zina. Bagus. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti buku pelajaran yang akan datang kita akan membahas terkait dengan iman kepada malaikat Allah. Untuk itu kita semuanya harus belajar di rumah. Sempatkan waktu kita untuk belajar. Dan ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis. Dan Allah merahmati Quran, ya. Sama-sama. 2, 3. Allahumma arhamna bil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.